Halo, gue Niki Resani Pramana sebagai sutradara dan penulis dari film Destiny from Nazgûl. Oke, jadi cerita Destiny from Nazgûl ini awalnya dibuat dari background saya, yaitu orang-orang yang sedang ngobrol. Tahan dulu. Iya. Oke, jadi cerita dari Destiny from Nazgûl ini berawal dari sebuah cerpen yang gue tulis pada tahun 2020. Itu udah hampir 4 tahun yang lalu. Pada saat itu gue ikutan lomba cerpen gitu, walaupun nggak tahu kabarnya gimana, nggak tahu ya itu lomba kemana. Cuman ya gue bikin cerita film ini karena persyaratannya pada saat itu lombanya adalah tentang makanan lokal, dan gue pilih nasi goreng sebagai makanan favorit gue. Dan kenapa gue kepikiran soal cerita DFN ini, soal konflik-konflik dan sebagainya, itu karena dari keresahan gue sendiri soal kesetaraan sosial, apalagi menyangkut penampilan fisik. Makanya gue kaitkan gimana sih cara mikir nih, gimana ngaitin nasi goreng sama kesetaraan sosial gitu. Dan lahirlah cerita DFN gitu. Gimana yo? Kurang modal anjir. Lihat pakai Rapia. Coba sutradaranya gimana ini? Aduh, gimana nih sutradaranya? Kurang budget. Jadi gini seadanya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Amin Taufik. Saya sebagai produser di film Destiny from Nazgûl. Ya, tentunya di film ini kita membutuhkan tim-tim juga, tim penyutradaraan, tim dari kameramennya, tim dari artistiknya. Itu saya komunikasi untuk menanyakan apa saja hal-hal yang dibutuhkan di produksi ini agar saya bisa mengatur segala kelola keuangannya di film ini. Ini dia, muka yang kalian tunggu-tunggu. 1, 2, 3. Tantangan terbesarnya tentunya SDM kita yang sangat pas-pasan gitu. Tentunya dalam film yang sepanjang ini kan tentunya butuh banyak tim dan banyak sumber daya manusia juga yang dibutuhkan. Tapi kita bisa ngejalaninnya gitu, walaupun tidak banyak gitu untuk sumber daya ya. Pada tahun 2021 gue kepikiran buat angkat cerpennya jadi sebuah film pendek. Jadi gue pada saat itu mulai ngubah cerita pen ini jadi sebuah naskah. Dan pada saat tahun itu juga mau sempat diproduksi juga film ini, cuman sayangnya pada saat itu COVID lagi naik-naiknya banget gitu ya. Dan akhirnya jadi batal. Dan alhamdulillah 2024 film ini berhasil diproduksi. Tentunya baik lagi, kita ini project kelas. Tentunya dari awal saya masuk pasti udah observasi setiap orangnya, apa aja yang diperluin, setiap tim-timnya, apa saja yang cocok, dan tetapnya kita sama-sama belajar juga sih. Tapi di kelas ini untungnya banyak sekali mahasiswa yang pengalamannya tinggi-tinggi semua dan cepat dalam belajarnya. Ada ini clear. Ya, terus 10 menit lagi make up baru ada kalau lagi. Ini 5 menit lagi. Dalam yang lain kamu cuma gini anjir. Gua kok mau. Hah? Sakit hati aja. Ya, padahal orang Lampung tuh ya banyak orang yang berprestasi ya, menteri-menteri. Kenapa jadi gini deh? Halo, perkenalkan, nama saya Adi Prabu Azima. Saya di sini bertugas menjadi DP2 dan desain grafis dan Cecep
Banyak lah pokoknya. Abu-abu panas. Jadi apaan itu? Jadi mas-mas anjay. Tapi mas-masnya aneh ini. Mas-mas Gimana tuh? gak jelas jadi. Sebenarnya tantangannya itu karena pertama kali aku menjadi DP dan aku juga maba baru belajar tentang DP. Dapat referensi sih rata-rata dari Odi sih, banyak belajar dari Odi, dari Siniki. Ini video anjir. Video bang. Oh iya lupa. Gini amat kerjaan gua. Ngapain emang? Jadi tiang. Di 24 scene baru satu. 200 semua. Oh iya 200 ya? Total 200 scene anjing. 200 scene, 200 shot. 200 shot. Nah kan bener 220. Anjir 200 23 scene. 200 sih. Bikin film. bikin film 3 jam anjir. Film panjang. Film 3 jam Hari udah. anjir bikin series. Kalau tantangan yang paling terberat adalah lagi syuting tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, harus keluarin payung, cuaca segala macem. Itu sih. Bang, pelan-pelan bang. Ya Allah bang. Ya Allah. Mare, kamu di sebelah sana. Iya, ini bentar, ini motornya juga nggak mau pelan-pelan. Aduh. Ketek gua aja, woi. Udah kering lagi nih ketek. Halo, nama aku Galih. Di Project Nasgor ini aku sebagai DOP. DOP itu Director of Photography. Jadi yang nentuin visual di project ini tuh aku dan sebenarnya sutradara sih. Keputusan terakhir di sutradara, tapi tetap aku yang di awal tuh ngebuat visualnya. 3D model. Lagi 3D dulu ya. 3D model aja. Lagi dingin. Pas ada gini. Tenenenet. Aku itu awalnya dikenalin dulu project ini tuh dikenalin dulu pastinya sama sang sutradara Niki. Jadi Niki itu ngenalin dulu kayak project ini tuh apa, Nasgor itu tuh apa. Dari situ tuh terus jalan ceritanya tuh kayak gimana. Dari situ tuh baru aku mulai ngebayangin kayak gimana alurnya dengan visual yang dari aku dulu. Cerita DFN dengan versi film pendek ini itu cukup banyak perubahannya, banyak banget perubahannya. Khususnya kalau di versi film ini itu anak-anak sekolahnya itu nongkrong di warung, terus kayak mereka tuh awal ceritanya mereka habis nongkrong dari warung, sedangkan di versi cerpennya mereka habis dari restoran pulang UN, sedangkan di sini enggak. Dan perbedaannya lagi adalah di versi cerpennya itu ada adegan di sekolahnya gitu, ada di koridor sekolah, ada di kelas, cuman di versi film ini juga nggak ada. Dan juga untuk di ending, kalau untuk versi cerpen itu ada adegan sewaktu Alvin lagi wisuda. Dan kalau kebayang kalau itu jadiin film pendek dan untuk budget kita seukuran anak mahasiswa gitu itu terlalu susah. Jadi makanya gue mikir untuk jadi film pendek ini gue mikirin konsep tersimpel dan gak terlalu sulit dan gak terlalu mahal aja gitu. Makanya konsepnya ngambilnya warung gitu yang simpel-simpel dan gak ada adegan sekolahnya yang terlalu banyak. Keren loh bawa ini ya. Kagak, Cok. Berat kayak bawa gas 3 kilo lu rangkul. Ini 30 juta nih gua pangku. 30 juta? Iya, gua rangkul. Film ini kita pakai full Sony, kita pakai 3 kamera. 3 kamera full Sony dari A72, terus 6400 sama 6400 juga, jadi 6400 ada 2 dan satu lagi kamera masternya itu pakai A7 Mark II. Nah, kenapa milih Sony? Mungkin karena sebenarnya udah diproyekkan film pada umumnya kebanyakan tuh yang memang proyek-proyek kayak gini anak kuliah tuh biasanya pakai Sony, dan memang Sony itu paling enak buat menurut aku tuh Sony itu memang enak buat video. Jadi memang kalau secara warna dan lain-lainnya memang enak buat video gitu. Langsat. Alhamdulillah D1 aja. D1 lebih. Lagi awal ke posisi. Halo Cawa-Cami, hari ini kita day 2 mau syuting
Nah, lihat. Destiny from Nasgor, anjay. Iya, Ji. Posisinya sama semua. Dari sini ke sana, dari sana ke sini. Terus datang merangkul si Alvin buat asal begitu namanya. Nah kalian udah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destra Supianto. Di sini saya sebagai art director dan di film ini saya juga sebagai wardrobe. Untuk saya sendiri dari tim art itu, kami pastinya komunikasi dengan sutradara secara intens. Lalu juga kami melakukan riset-riset atau mendalami tema atau isi cerita sesuai dengan film ini. Dan kemudian kita kembangkan dalam desain-desain art director itu. Yang mana kita nggak sih? Oh, gak dibangunin malam-malam. Ya aja lu. Kita Arab Oktober games karena idaman, fak, pencitraan, nakal tapi tampan. Itu dia ngomongnya. Akan anjing. Bodoh. Tantangan sih banyak ya. Kesel pas waktu hari kedua gitu ya. Hari kedua tuh memang tantangannya tuh di hujan pertama, dan hujannya tuh mut-mutan ya. Hujannya tuh mut-mutan kayak mau ngetek nih, tiba-tiba hujan. Pas waktu oke, mundur, semuanya oke, beres-beres lah, masuk dulu, masuk ke rumah, hujan reda, keluar lagi hujan. Jadi ini syuting day 2 yang sangat labil cuacanya. Siap kita mau take, dar hujan, kita masuk neduh, tiba-tiba berhenti, keluar lagi hujan lagi, gitu aja terus. Tapi gimana ya, namanya juga harus bersyukur ya. Yuk semua, standby. Menciptakan lingkungan yang konsisten, kami pastinya namanya komunikasi dan kolaborasi, di mana kita melakukan kolaborasi dengan berbagai macam tim, mulai dari tim art yang lainnya seperti wardrobe, make up, dan beberapa divisi lainnya. Kami juga melakukan konsistensi. Ulang. Maaf. Yang tadi. Mbak, ulang. Apa? Oh ya, kami juga melakukan konsistensi dengan berbagai macam pihak, mulai dari talent juga, dengan melakukan komunikasi secara intens dan banyak lagi. Ceritanya gelas ya. Oh, sedotan. Gede banget anjing sedotan. Anjing sedotan Nabi Adam. Dari mulai casting sampai post produksi, gue selalu berusaha ngebonding. Gue selalu bilang ke mereka, kita santai aja, kita bareng-bareng, jangan anggap karena gue sutradara gue tinggi atau atas atau gimana. Kita itu anggap aja kita tuh temen, bestie, bro gitu kan. Jadi ya gue sebisa mungkin ajak mereka buat santai lah, ngobrol santai, dan kayak ya pokoknya ngebangun suasana santai sama mereka biar mereka tuh nggak tegang dan nggak nganggep jabatan sutradara atau semacamnya tuh kayak ditakutkan gitu. Jadi ya sebisa mungkin dibuat santai dan ya pasti komunikasi. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini di jam 1:04 kita akan 5 kita akan menyelesaikan scene 23 dan juga scene 5 teman-teman. Siapa suruh masuk film? Udah nggak sih? Bikin editor Keren banget. Mama bangga anjir. ya, portinya ini. Maaf ya, Alvin aduh. Alvin lagi yang settingan awal. Oke guys, kita udah
udah balik lagi ke syuting. Sekarang hari ke-3 ya, hari day 3, dan ternyata BTS kita kembali lagi. Nabil, aduh sih, Nabil. Kemarin langsung ada Cahaya ya. Kemarin dia nggak ada guys. Langsung ada Nabil dan masih dengan script continuity kita Mas Hadi. Sekarang udah scene 207 ya? 303. Itu slide ya? Slide 303 dan scene yang sekarang scene 207 ya? Ya, scene 207. Kita bikin film sekitar 2 jam ya? Akhirnya day 1 dan 2 yang paling hektik udah selesai. Nah, kita total scene 10.000, tanya aja pas. Udah 10.000 scene. Ini film 5 jam. Payung. Mas ya? Guys, sambil nunggu, mari kita olahraga guys, biar kuat, ngangkat lensa 30 juta. Sakit banget. Halo, perkenalkan, aku Cia dari casting director. Pertimbangan utamanya sih dilihat dari keinginan visualisasinya sutradara. Jadi kayak misalnya sutradara tuh pengennya ini kayak gini, terus nanya lagi ke sutradara maunya kayak gimana. Terus kalau aku kan nyari yang nih actingnya udah mantep nih, udah bisa dikulik lagi gitu. Jadi intinya visualisasinya sutradara tuh harus dicari lagi. Siapa kemana? Mau masuk apa? Tapi tetap semangat sih, bro. Lihat dari ini sih kayak gaya cara berfashion sama dilihat dari videonya. Mereka pas lagi casting tuh kayaknya dapat bawa actingnya tuh kayak gimana. Terus cara dia ekspresiinnya kayak gimana gitu. Kamu juga hati-hati ya, Rin. Bilang kamu juga hati-hati ya, Rin. Bilang sama kamu. Ya. Ini ya, hati-hati ya, Rin. Pasut. Situasinya kumaha ini teh pasut? Alhamdulillah aman walaupun rada gerimis banyak. Da kumaha deui ieu berkah jadi kudu disyukurin tapi dah alhamdulillah teu deras. Ya, eta kudu disensor bahaya pisan soalnya ya ada dosen nu nonton soalnya. Ayo, kita mau wawancara sebentar. Kita Pakai Sunda, nada Sunda. Kita mau wawancara sebentar untuk salah satu tragedi. Ibu. Tadi ada apa ya, Bu? Di sini ada apa? Wah, ngolosot itu tutupnya. Terus ngolosot teh, hah? Kakinya ngarumpai dengan saya. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup lu. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Sok turun, saya pakai sendal, bisa kan? Enggak. Kan saya ajaran kamari. Iya weh, nada ngomongna gitu. Nya, cek orang teh. Nada ngomong nih. Nya, cek orang teh motor diberesin dari tadi. Aduh, salahnya. Sekali deh, ngodon siapa? Keram. Keram anjing. Itu nunjuk nungguan naon itu Aduh, ieu teh. Teh asa abdi ngomong Sunda. Puntennya. Atuh teu tiasa atuh bangong wae Teuing atuh anjing pikiran kate mahal teuing. Emang sok mau kata teh atuh. Ada cepat murah-murahnya kan capek teh. Geus capek. Kucing garong guys. Pasti gak kelihatan ya di kamera. Sebenarnya dia ada kucing nih di kamera nih, Afi nih, tapi di kamera gak kelihatan kan? Di manakah dia? Coba tebak, ada di mana kucingnya? Ayo 1, 2, 3. Di sini. Alhamdulillah selama syuting ini minim drama, walaupun selalu ada perdebatan dan kesalahan setiap produksi, khususnya di produksi ini.
gue nggak perlu sebutin contohnya gimana, tapi yang gue alamin selama produksi ini ketika ada konflik ataupun ada kesalahan satu hal dan yang lainnya, itu gue selalu mikir alternatifnya, bukan mikir kayak udahlah. Misalkan ini di lokasi ini, di set ini harusnya ada ini, tapi ternyata nggak bisa. Nah, gue selalu mikirin alternatifnya, kayak alternatif itu tuh make sense untuk di mata penonton juga gitu. Jadinya gue selalu meminimalisir semua keribetan yang ada. Jadi ya marahin mah pasti ada marahin kru, cuman gue selalu mikirin alternatifnya biar nggak memperpanjang masalahnya, apalagi sampai ngulur-ngulur waktu gitu. Berak. Ya, halo guys, Galih di sini dan sekarang kita sudah menuju penghujung hari ketiga teman-teman semuanya. Dari awal kita sudah shoot di satu kosan ini dan di outdoor untuk scene 12, 13, terus yang nggak tahu aku juga lupa pokoknya. Dan sekarang kita mau ngambil tag di nasi goreng untuk beberapa orang aja. Dan untuk sekarang secara tidak langsung kita sudah menyelesaikan D3 di sini guys. Tidak sehat lagi ya. Produksi sehat guys, beres sekarang jam 9 lewat 17 udah beres guys. Sebelumnya itu jam 2 subuh. Dan semoga di day 4 besok bisa berjalan lancar dan semoga sesuai jadwal. Amin. Dan juga jangan lupa utama darahku visip darah. No, I can see. Yes. Kan ntar minggu juga beli dia. last day bang. Ya sekarang day 4 ya, kita di depan SMA 21 dan ini ada langit ya. Kita harusnya mulai jam 9 on cam, cuman karena ini itu telat, jadi kita baru on cam sekarang. Nanti habis dari sini kita next ke toko DP lagi, terus saya it's a web. Mundur. Kiri. Terus. Halo guys, kita di endorse sama Sumuni Nasional. Silahkan di review. Gimana bang? Enak bang? Susu murni nasional. Ya, Enak banget. Dulu guys. Nama saya sebelumnya Galam Mangguari. Saya di sini sebagai Alvin di DFN. Gimana ya, Alvin bisa dibilang jujur 180 derajat beda banget sama diri saya sendiri ya. Sama diri aku sendiri beda banget, kayak Alvin tuh lebih ke lugu, terus kayak gugup. Sementara kalau aku kan kayak lebih ke ngomongnya kayak oversharing lah, ceplos gitu kan, beda banget sama Alvin. Sebenarnya ya kayak siap-siapnya cuman kayak gimana ya, siap-siapnya cuman kayak biasa aja, kayak nge-improve lagi peran gugupnya gitu kan, kayak harus lebih pokoknya gitu dah. Peran Alvin tuh gugupnya doang sih sebenarnya yang susah, sama kayak lugu-lugu gitu. Jiwa Yuginya udah masuk nih. Market jaket kan kemarin jalannya pas awal-awal masih Yugi mah pakai terus. Mbak make up dia rambut kayak gini. Perkenalkan, nama saya Rifki sebagai Yugi dari film ini. Jadi Yugi itu karakternya orang yang nakal gitu ya, orang yang bangor, tukang bully lah di sekolah itu. Bahkan dia kan di ceritanya juga ke cewek itu jahat gitu. Bahkan anjing-anjingin ceweknya, terus Alvin dibully, dipukulin, bonyok. Goyang masih padam. Tantangan terbesar ya mungkin dari sifat karakternya sih. Kan Yugi itu karakternya bangor, nakal, selengean, terus pembuli gitu. Jadi waktu kita meranin karakter ini tuh harus lebih mendalami lagi gitu. Jadi biar feel ke penontonnya juga itu masuk gitu. Itu tuh emang harus
emosional banget. Mending ngusir dia anjing. Guys, jadi ada kejadian tadi. Jadi kita kan mau clear area nih. Ada bocil-bocil ngumpul. Ade boleh sebentar ya, Dea, mau ada syuting. Mau ada syuting deh. Terus tiba-tiba apa namanya? Jangan deket-deket dong. Tiba-tiba ada adanya tuh ngadu abangnya datang bawa adanya. Mana yang ngusir radio yang ada deh. Tek dua. Syuting lagi. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Zakwa. Di sini aku berperan sebagai Karin. Karin itu orangnya baik banget ya. Dia tuh care ke orang-orang walaupun dia nggak kenal sama orang. Terus dia tuh rajin, suka bantuin orang tuanya. Apalagi sama bapaknya, dia bantuin bapaknya jualan. Pokoknya Karin tuh tipe teteh-teteh Sunda banget lah. Perbedaan kayaknya di sifat sih, soalnya kan dia mah care banget ya ke orang-orang teh. Terus aku mah lebih ke gak pekaan gini sama suasana sekitar teh. Terus kalau kesamaan kayaknya banyak deh. Dari cara bicara, terus cara kita berpakaian juga kayaknya masih mirip-mirip. Kalian berdua itu anjing. Bolang. Halo guys, perkenalkan nama saya Deka. Di sini saya berperan sebagai Alfiero. Jadi si Alfiero ini tuh dia orang yang tenang, kalem. Terus tapi nggak tahu ini tuh ada salah satu scene yang mungkin kelihatan gay gitu ya. Tapi juga ada posisi di mana ketika amarahnya memuncak dia kelihatan sangar. Alfiero ini ngegambarin sosok Taurus. Karena di mana sosok Taurus itu kan tenang, tapi kalau misalkan ada suatu permasalahan dia adalah garda terdepan. Nah, biasanya di tapi gitu. Apa jaket tadi? Korek ada Alfiero. Gini aja. Nasional, ye. Terima kasih. Halo, kenalin nama aku Haifa Azalia dan aku di sini sebagai Maudi. Maudi itu orangnya dia tuh kayak cewek sih sebenarnya, merepresentasikan cewek. Kalau misalnya di relationship kan kadang ada manja-manjanya gitu, ekspresif, dan dia tuh emang yang centil, yang cewek banget gitu, dan banyak apa ya, kayak banyak maunya. Kemudian sementara dia tuh sebenarnya cuma pengen kasih sayang pacarnya aja, tapi pacarnya itu cuma apa ya, perhatian dikit doang tuh nggak dapet. Jadi Maudi itu sebenarnya kurang kasih sayang dari pacarnya aja sih. Oke guys, back to game tuh. Naon sih? Cita rasa Nusantara. Cerita Nusantara. Kam. Kamu pernah melihat spesies langka? Sini. Ayo. Ikut. Bisa dilihat di situ. Ini ada aliran air. Kalian tahu ini apa? Lele koneng. Kayak kagak ngapa anjing goblok kita. Fuck you anjing. Makan. I am Groot. So we have Gekko here. Jadi Mas Faza ini satwa apa Mas Faza? Ini satwa tidak dilindungi, tapi disayangi boleh. Halo semuanya. Nama aku Faza. Di sini aku berperan sebagai Drian. Drian itu tipikal orang yang sumbu pendek, tapi dia sangat solid ke Alvin terutama. Dia solid karena solid untuk ngebully. Karena dia nggak suka teman-temannya ditindas, jadi dia lebih mending menindas orang aja gitu sih. Kalau persamaannya itu awalnya dari baca skrip ya, kayak wah bengal banget nih, tukang berantem banget. Kebetulan agak relate sama masa lalu gitu, jadi kayak gak usah banyak-banyak improve. Cuman bedanya untuk cerita ke belakangnya, Drian itu baik ya sebetulnya. Cuman karena masa lalunya yang kelam, jadi jahat. Dan itu sama di hidup aku. Selama suka dia, beta manis pipi congka, meleho memeo, baunya. Ih, gemoynya.
asam sedapnya. Sebenarnya ngobrol antara DP sama sutradara itu ya, teman-teman ini note ya buat kalau mau jadi DP. Intinya tuh sebenarnya mungkin gara-gara udah teman gitu dari sebelum project ini udah mungkin udah temenan, jadi udah enak ngobrolnya. Jadi intinya simpelnya tuh banyakin ngobrol aja. Nah itu banyakin ngobrol aja sama sutradara ya, dari mulai soal proyekan sampai yang lain-lainnya di luar proyekan juga ngobrol aja gitu. Untuk proyek ini mah sebenarnya yang banyak mulai duluan ngobrol tuh sebenarnya sutradaranya, Nikinya sendiri tuh memang ngajak ngobrol aku kayak maunya kayak gini, jadi aku juga tinggal yang dipertanyakan sama aku tinggal tanya aja ke Niki. Jadi banyakin ngobrol aja guys, itu banyakin ngobrol sama sutradara biar nanti waktu produksi nggak debat mulu. Kenapa ya kalau sebenarnya ya? Sebenarnya ya. Ayo, beres guys. Udah cukup. Kita satu scene lagi, pindah ke Widyatama. Mau kelasnya Bu Eli. Bu Eli mah tenas. Kotor, bodoh, rasa bodoh, biar otak. It's a wrap, Mas. Tidak usah memikirkan hal lain, Mas. Tahu-tahu datang, it's a wrap. Lihat. Teman-teman, ini nggak bisa kita shoot sekarang buat shot ini karena banyak dari si lighting juga nggak mungkin buat outdoor. Jadi outdoor pun jadi gelap. Kayak maksudnya ya biar orang nggak tahu lagi sih maksudnya shotnya mau gimana lagi nih untuk ngambil si lokasinya. Kalian diundang ke Senin kalau misalnya boleh mah. Nah untuk jadwal talentnya gimana? Talent gimana deh? Yang lain? Gak mana deh? Deka kita nggak bisa hari ini. Ya kan nggak sempet tadi udah mau dimulai sempatnya. Udah kia. Mana produser kan? Mana nggak nyiap itu maksudnya nyiapin kan? Sudah nggak apa tuh peraturan manajer lokasi itu peraturan semua manajer lokasi itu di tempatnya sesuai. Manajer lokasi yang ngecek untuk representasi bully kita nggak tahu itu nggak bisa ini. Makanya tadi yang yang marah-marah itu nggak boleh di atas namakan Widit, jadi tidak bisa dipakai. Mau ngambil alternatif juga udah nggak ngedukung cahayanya. Kalau misalnya kan paling kalau yang itu sini pasti atau nggak ada alfier jadi harus ada masalahnya. Nah juga seminggu ke depan udah nggak bisa tuh. Nggak langsung fokus ke ini reformasi. Jadi dia yang bingung kenapa pas kita izin ke sini gak ngomong nanti mau ngambil SIM Budi gitu loh. Ya, yang ngambil SIM-nya gitu. Soalnya gimana ya? Raja gimmick mau digimmick. It's a wrap. Orang gimmick gak bisa digimikin, gak bisa. Dari tadi gini. Apa gue bilang Raja gimmick mau digimikin? Siapa yang panik cuy? Ayo semuanya. Mana mau rokok? Woi, mana mau rokok? Woi, mana mau rokok? Kesan atau suka duka saat closing DFN? Suka duka apa ya? Momen suka duka saat suka dukanya lebih banyak duka sih kayaknya. Suka dan duka gue selama syuting DFN ini, sukanya itu semuanya gue suka karena ini adalah mimpi gue dari tahun 2021 yang pada saat itu nggak jadi produksi dan akhirnya terproduksi juga. Dukanya adalah overtime sih terutama karena gue juga udah ngelihat kayak kru udah banyak yang tumbang gitu, banyak yang ada yang sakit juga, kayak udah nggak kondusif tapi semuanya masih all out, masih ngeluarin energinya buat demi film ini gitu. Dan duka lainnya mungkin cuaca kali ya, jadi karena kita syuting di musim hujan, jadi khususnya di hari kedua pada saat itu kayak yang DP gue sebutkan gitu ya, kayak kita mau take hujan turun, kita istirahat dulu, reda tuh cerah, tiba-tiba cerah ya, pas keluar lagi mendung lagi, hujan lagi, jadi kayak kendala banget di cuaca itu, bener-bener bikin bad mood banget, bikin bete banget. Mungkin dukanya lebih ke diri sendiri gitu, nggak ngelibatin yang lain. Apa ya, gimana ini nginin shotnya, ini pindah kemana segala macam. Untungnya, nah sukanya tuh
di departemen kamera itu solid. Jadi pokoknya di departemen kamera tuh bener-bener aku ngerasanya solid. Jadi kayak ngerjain tugas masing-masing gitu. Momen favorit tentunya ngumpul sama teman-teman, development cerita di kos saya juga. Terus development ini hampir 3-4 bulan untuk film ini. Terus momen favorit mungkin waktu di warung ya, banyak geng yang lain, ada anak SMA yang baru ikut film-film juga, jadi rame, banyak yang belajar juga tentang perfilman ini. Ya dukanya paling itu sih, SDM dari kitanya aja yang nggak pas aja sih. Seharusnya kalau bisa banyak ikutan dari anak-anak FTV, Widya Tama bisa ikut, mungkin bisa lebih fun lagi, bisa seru lagi, bisa belajar lagi gitu. Dukanya apa ya? Kayaknya nggak ada dukanya deh. Aku ngerasa happy aja. Dukanya karena udah selesai proyekan aja sih. Jadi kayak sepi aja. Kalau sukanya karena bisa satu proyek sama teman-teman yang sering nongkrong juga. Momen favorit pastinya pulang malam-malam deh. Pulang malam-malam itu kayak momen favorit, apalagi habis pulang dikunciin di kos udah. Saya suka dukanya nih. Kalau suka tuh ini sih, sukanya tuh kita makan bareng-bareng itu sendiri, suka banget. Suka makan bareng-bareng, terus kayak bercanda bareng sih, tapi tetap serius gitu waktu kerja. Terus gak ada drama sih, enaknya itu. Syutingnya tuh gak ada drama sih. Nah kalau dukanya apa ya? Pulang malam sih, gila itu, gila syutingnya sehat banget. Anjir, sehat banget gila. Bayangin kru call ya jam berapa? Jam 5, kelar syuting jam 3, kru call lagi jam 5, anjir, gila lu. Sedih anjir, tapi nggak apa-apa sih, seru. Suka dukanya sih ya yang jelas rame, sukanya ya yang jelas mas rame, sukanya kan ya, sukanya rame karena teman-teman sendiri lah jadi rame. Dukanya ya sakit badan doang, sakit badan. Momen favorit mah waktu ngobrol sama kru-kru di sini sih, soalnya mereka kayak asik-asik banget gitu, bikin aku kan ini teh first time aku syuting gitu, terus mereka kayak enjoy, jadi bikin aku ngobrol juga waktu naiknya. Duka gak ada sih sama, soalnya sama syuting aku enjoy banget gitu. Sukanya karena terima kasih ya kepada tim-tim DFN gitu. Jadi aku punya teman-teman baru juga, kenal sama orang-orang yang beneran macem-macem lah, dari karakternya, lucu-lucunya tuh beneran kadang naikin mood juga gitu. Dan kalau misalnya dukanya mungkin waktu syuting ya, kalau syuting tuh aku kan waktu itu cuacanya emang rada apa ya, jadi pancaroba, kayak ada hujan ada panas, jadi kena rambut terus jadi lepek, jadi kayak ngerasa ini aja, aduh lepek rambutnya gitu. Kalau suka duka mungkin lebih banyak sukanya, karena di sini kan syuting bareng sama teman-teman sendiri kan, jadi ya sukanya karena bisa kumpul-kumpul bareng teman, sekaligus bisa ada kegiatan yang produktif juga sih, paling itu aja. Dukanya nggak ada sih. Suka duka banyak sih, semuanya suka sih sebenarnya. Yang duka itu mungkin yang gagal ngelepas kopling itu duka banget. Itu duka banget. Terus suka ya semuanya suka karena ya asik gitu dalam berakting di sini itu. Dukanya lebih kasihan ke kru yang lain karena cuaca ya, kembali lagi cuaca nggak bisa diprediksi, kadang kita minta apa dikasihnya apa. Terus kalau momen sukanya banyak, tapi salah satunya aja ice breaking. Itu ramenya, masya Allah. Aku mau pulang ke Jawa. Saya tadi datang. Nah, selesai, it's a wrap. It's a wrap guys, it's a wrap. Buat ibu, makasih udah doanya. Oke, hari Senin aku pulang bu. Setelah produksian ini aku kan udah janji mau pulang. Sekarang mau pulang. Dadah ibu, sampai jumpa. Ya, gimana rasanya disalahin? Ini buat satu disalahin. Gua langsung mau mati gua. Nambah budget. Gua tuh nggak menang. Sutradaranya jahil. Harusnya nunggu nangis dulu baru. Iya. Yo, retake gimmick. Rambutnya benerin. Lihat, dia mau luaran wae. Buka baju. Dia mau luaran wae. Semoga film ini bisa memenangkan
festival-festival yang akan diikuti ke depannya. Dan semoga orang-orang yang akan menonton film ini bisa enjoy dan relate dengan kehidupannya dan bisa mendapatkan insight-insight baru ataupun tukang bully di luar sana misalkan bisa sadar gitu ya, bully itu nggak boleh. Kita tuh karena ini mengangkat kesetaraan sosial, kita tuh semuanya setara gitu, mau kita suku apa, mau kita suku Rorombehan atau suku ya apapun itu, pokoknya kita semua setara, jadi kita nggak boleh mandang fisik orang juga. Destiny from Nasgor.